Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar sistem instrumentasi kelompok 4 yang berjudul Perancangan Sistem Pengukuran Pencahayaan Optimal untuk Kenyamanan dalam Ruang. Oke, di sini ya tim kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Gazi, ada Jufar, ada Bintang, dan juga ada Yosanda. Selanjutnya di diagram blok pertama kita akan melakukan input log referensi. Log referensi ini kami dapat di sekitar 200 logs. Itu dari mana? Kami dapat dari beberapa paper dan jurnal yang menyatakan bahwa cahaya ideal dalam ruangan, khususnya di tempat tidur, itu sekitar 200 lux. Kemudian di sini ada voltage divider. Voltage divider ini kami sebagai pengkondisi sinyal. Setelah itu masuk ke ESP8266 sebagai microcontroller. Kemudian di sini ada driver MOSFET yang akan mengatur PWM dari lampu pijar. Jadi driver MOSFET ini berfungsi untuk mengatur kecerahan dari lampu pijar tersebut. Kemudian dari lampu pijar maka akan keluar output berupa cahaya ruang. Cahaya ruang ini akan dikoreksi oleh sensor TMT 6000 dan kemudian siklus terus berulang. Oke, di sini komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada TMT 6000. TMT 6000 ini sebagai sensor yang kami gunakan. Dia basicnya itu menggunakan fototransistor. Gimana sih cara kerja sensor ini? Sensor ini bekerja mirip-mirip dengan konsep transistor. Transistor mempunyai 3 kaki, ada kaki kolektor, emitor, dan juga basis. Ketika basis diberikan tegangan, maka arus dari kolektor ke emitor akan mengalir. Jika arus dari basis itu tidak ada, maka arus dari kolektor ke emitor pun tidak akan mengalir. Seperti itu. Namun bedanya di sini fototransistor itu basisnya itu sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika ada cahaya yang mengenai basis dari fototransistor ini, maka si foton dari cahaya itu akan mengisi ke basis tersebut yang sensitif terhadap cahaya. Makanya ketika terkena cahaya dari kolektor ke emitor itu akan mengalirkan arus. Jika tidak terkena cahaya, basisnya itu dari kolektor ke emitor pun tidak akan terjadi pengaliran arus. Seperti itu. Yang kedua, di sini kita menggunakan ESP8266 sebagai microcontrollernya. Selanjutnya, di sini kita memakai driver MOSFET. Kenapa kita memilih driver MOSFET ini? Karena dengan driver MOSFET ini, kita bisa mengatur PWM arus yang keluar untuk masuk ke aktuator. Kita di sini aktuator ini memakai lampu bohlam, jadi dengan MOSFET ini kita dapat mengatur kecerahan dari lampu tersebut, dari lampu pijar tersebut. Range PWM-nya itu 0 sampai 1023 dengan maksimal output tegangan di sekitar 5 volt. Nah, ini selanjutnya ini adalah rangkaian pengkondisi sinyal kita, yaitu menggunakan pembagi tegangan. Kenapa kita memilih pembagi tegangan? Karena input dari sensor kita itu sebesar 5 volt inputnya. Karena sensor kita ini termasuk sensor yang bagus sensitivitasnya, jadi output maksimal dari sensor tersebut pun akan sesuai dengan inputannya. Jika inputnya 5 volt, maka outputnya juga bakal 5 volt. Akan 5 volt. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian tegangan dengan resistor R1-nya 1 kilo, yang R2-nya 2 kilo. Dan menggunakan rumus Vin kali R2 per R1 ditambah R2. Jadi hasilnya adalah 5 kali 2/3,
ya itu hasilnya 3,3 volt. Seperti itu. Selanjutnya ini ialah proses kalibrasi sensor kami. Kami menggunakan pengukuran look referensi dengan luxmeter yang ada di Lab Energi dengan flash ponsel dengan jarak 8,5 cm dengan intensitas yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini ialah data kalibrasi yang sesudah diterapkan ke sensor kami. Inilah hasilnya ketika lux 126 kita memperoleh output sensor itu di sekitar 1,01 volt dengan nilai ADC 80, dan ketika lux 401,32 Vout sensornya ada di sekitaran 3,2 volt dengan nilai ADC 254. Nah, ini tegangan keluaran sensor sesudah melalui pembagi tegangan yang sebelumnya itu belum melalui pembagi tegangan. Yang ini sesudah melalui pembagi tegangan. Makanya ketika di sekitar 401,32 ini harusnya menjadi kecil dari sekitar 3 volt, 2 menjadi 0,74 volt, 0,74 volt. Karena di sini data ini setelah melalui pembagi tegangan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar mata kuliah sistem instrumentasi dengan judul Perancangan Sistem Pengukuran Pencahayaan Optimal untuk Kenyamanan dalam Ruangan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu pencahayaan yang baik sangat penting untuk menunjang aktivitas manusia seperti belajar, bekerja, dan beristirahat. Cahaya yang terlalu terang atau terlalu redup bisa menyebabkan ketidaknyamanan, kelelahan mata, bahkan menurunkan produktivitas. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang mampu memantau dan mengatur pencahayaan secara optimal agar tetap sesuai standar kenyamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Masalah utama yang ingin kami pecahkan adalah dengan cara menjaga tingkat pencahayaan ruangan agar tetap dalam rentang ideal tanpa harus diatur manual. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem pengukuran dan pengontrolan intensitas cahaya yang bekerja secara optimal dan real-time berdasarkan nilai lux referensial. Untuk solusi yang dirancang, sistem yang kami bangun menggunakan sensor cahaya analog TMT 6000 untuk mendeteksi intensitas cahaya. Data dari sensor diperoleh oleh microcontroller ESP8266 yang menghasilkan sinyal PWM. PWM ini digunakan untuk mengatur nyala lampu pijar sebagai aktuator melalui driver MOSFET. Sistem bekerja secara loop tertutup, dan hasil pembacaan ditampilkan melalui website antarmuka berbasis lokal. Untuk pengkalibrasiannya, kita Nah, di sini pengkalibrasian dan pengolahan sinyal. Agar pembacaan sensor akurat, dilakukan kalibrasi menggunakan luxmeter. Kami juga menggunakan rangkaian pembagi tegangan agar output sensor yang awalnya 0 sampai 5 volt bisa dibaca oleh microcontroller yang hanya menerima maksimal 3,3 volt. Dari kalibrasi, kami memperoleh rumus konversi nilai ADC menjadi lux untuk pengolahan data. Untuk datanya ini. Nah, untuk hasil pengujiannya, kita di sini menggunakan yang ini. Nah, ini dia. Pengujian dilakukan selama 4 jam dengan pengambilan data setiap 15 menit. Nilai lux set point ditentukan sebesar 150 lux. Dan sistem berhasil menjaga pencahayaan di rata-rata 27,62 lux dengan nilai
Fluktuasi terjadi karena adanya perubahan pencahayaan alami, namun secara keseluruhan sistem mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan saran, dari hasil pengujian, sistem ini terbukti mampu membaca, memproses, dan mengatur intensitas cahaya sesuai standar kenyamanan. Namun, kami menyarankan adanya penambahan sistem kontrol lanjutan atau AI untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan sistem. Sistem ini sangat potensial untuk diaplikasikan di ruang kelas, kantor, dan ruang lainnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari cara kerja alat tubes kami, yaitu alat kontrol cahaya ruang. Untuk pertama kita akan sambungkan dulu ESP2866-nya ke port laptop. Setelah tersambung, kita akan mencari WiFi dengan nama ESP2866 Lux. Setelah itu connect, ditunggu sampai laptop kita connect dengan alatnya. Setelah connect, kita buka website di localhost, yaitu 92.168.41 dibuka dan akan muncul tampilan websitenya. Ini untuk tampilan pertama. Untuk mode di sini kami menyediakan 2 mode. Satu mode otomatis, yang kedua adalah mode manual. Untuk mode otomatis kita bisa mengatur 3 set point, yaitu level 1, level 2, level 3. Untuk mode manual di sini kita bisa mengatur PWM lampunya secara manual. Jika lampu off, maka lampu juga akan mati. Jika kita klik lampu on, maka lampu juga akan menyala. Oke. Untuk mode otomatis, kita akan set level 3 di sekitar 200 lux. Set point kedua kita akan set di 150. Kita update dulu set pointnya. Maka lihat di sini alat akan mempertahankan di range sekitar 150-an lux. Di sini terlihat cukup stabil, tapi kadang-kadang dia akan fluktuasi berkurang sampai kecil, sampai luxnya itu sekitar 40-an, tapi overall di sini terlihat cukup stabil. Mungkin cukup sekian video penggunaan alat tubes kami, yaitu proyek Luxmeter dan kontrol lampu otomatis. Sekian, terima kasih.